Oke, teras belakang kali ini kita akan kedatangan kembali dua orang yang pernah kita undang. Yang Yaitu pertama Danet Gustama dan juga Asep Suwaji. Danet dengan ceritanya tentang Gimana dia akhirnya bisa bangkit dari setelah meninggal nyokapnya yang berat banget. Dan yang kedua adalah kita menyidang Asep. Iya, karena setelah kejadian di tempat kita ngobrol-ngobrol, ada kejadian yang lebih parah. Ya. Asep ditonjok. Mau Selamat tahu menyaksikan. ceritanya? Yes, selamat datang lagi di teras belakang. Jangan lupa warga waras, kita lagi tur Improvindo. Sudah berjalan yang di Bandung tanggal 25 kemarin. Ya, puji Tuhan ramai sekali. Ramai sekali. Mantap. Mantap. Berapa? Hah? Berapa orang? Adalah. Rame-rame kita happy, mudah-mudahan penonton juga semua happy. Dan kita akan bulan Juni itu tanggalnya 20-an, tanggal 20-an. Karena promo yang baik itu adalah jangan tidak yakin kita ya sama acara kita sendiri ya. Iya. Ini posternya nih, Jogja itu tanggal 28 Juni di Royal Regency Hotel Malioboro. Terus juga Jakarta di 20 Juli dan juga di Surabaya 27 Juli. Itu dia. Ini dia. Jangan lupa beli tiketnya di tix.comika.id. Baju lu bagus banget. Ih, keren dong, ini dari Physical. Jadi teman-teman kalau suka ini ada kaos Improvindo. Ini glow in the dark. Enggak. Anjing. Baik anjing mah tenanan anjing. Ini ada kaos warna hitam tulisan Improvindo, ini yang warna merah dan itu ada tote bag juga. Linknya nanti gua kasih di bawah, ada di Physical beli di Shopee atau di Tokped gitu. Itu jaketnya juga? Jaketnya enggak, ini jaket Pak Mumu. Oh, Pak Mumu. Iya. Nah, ini Pak Mumu yang datang. Mari Gokil, Pak Pak Mumu. Mumu. Ya, Pak Mumu juga kita jual di Shopee. betul. Enggak ada. Es teh manis nih Es teh siapa? manis Asep. Oh, gelasnya beda nih. Beda. Sini aja nanti ketemu. Atur nuhun Pak Mumu. Harusnya yang ini gelasnya ini ya. Iya. Jangan gorenganna Kebalik. taca. Bisa bahasa Sunda Dengan rendah hati saya ingin menyampaikan tolong dibeli. Iya, teman-teman. Ya, beli. Tolong, harganya murah. Berapa? 165.000 ya Oke, kaosnya. murah lah. Terus saya beli, kasih linknya ya. Asik. Asik. Jangan beli. Buat siapa, Det? Apa? Buat siapa? Ini kasihan nggak punya baju. Karena teman-teman cara paling mudah mensupport kami adalah dengan nonton YouTube kita, Ya. dengan membeli merchandise kita, komik-komik UMKM inilah kurang Ya. lebih kayak gitu. Dan kita kasih tahu spill dikit. Iya. Ini kita tayang kapan ya? Kita tayang Juni. enggak 2 minggu lah. Tanggal 30-an. Kita udah tayang kayaknya ya si audio ya. Podcast audio kita sudah Teras tayang. belakang ya, Teras audio. belakang silakan di Spotify sudah ada podcast teras belakang, silakan meluncur ke Spotify. Ya. Itu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada, kalau belum ada ya berarti salahin tim produksi. Enggak. Oh iya, oke. Ada. Ya udah, tapi bukan yang ini. Audio podcast kita itu nggak ada tamunya, jadi cuma gua sama Dani ngobrol gitu. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa ada 2 orang tamu yang sudah datang kembali? Kalau yang ini kita ingin ngucapin bela sungkawa Oh dulu, iya, turut Danet. berkacita karena Danet Baru saja kehilangan ibu. kehilangan ibunya. 2 bulan ya? Ya, Iya 2 bulan. 100 hari lah. Ya 100. Oh udah 100 hari. Udah. Ayah misa tuh? Ayah misa 100 hari tuh? Ayah. Di mana? Iraha? Kemarin. Kabar nggak? Coba beja. Jangan BPJS. Sudah Ya kan gua Katolik. Kenapa nggak Oh, iya. kan misa? Dia udah ngebantuin sih. Iya, gue udah mimpin doanya. Enggak sih. Lu ngeblank kalau doa takutnya. Terberduka ya nanti kita doakan semoga arwah ibu dari Danet diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dosa-dosa diampuni dan terutama yang ditinggalkan bisa tetap. Itu yang paling penting. Ya gimana sekarang ini perasaan lu, Net? Kondisi lu?
Gue yakin lu sangat terpukul sekali. Sangat. Gue bahkan saking terpukulnya pengen datang tiba-tiba kan. Dan Iya waktu itu ya. Iya, Dia cerita. dia pengen pengen apa? Pengen ngobrol Ngelepasin aja, lah. ngelepasin. Enggak, gue tuh pengen ngetes. Maksud gue gini ya. Waktu itu ya konsepnya ya. Lo berdua ceng-cengin gue aja nih tentang nyokap gue. Gue pengen tahu gue udah seberapa kuatnya gitu. Oh gitu. Kenapa milih kami berdua? Karena kalau kami mantan napi loh, Net. Mantan pesantren. Ya, Tes. Tapi yang gue pikir sebenarnya nyokap lu tuh belum meninggal, Net. Hah? Nggak meninggal. Gimana? Nyokap lu belum meninggal sebenarnya. Kok bisa? Tapi Dia sekarang masuk ke BNN. Apa bagian itu Karena udah cerita lo di rumah gitu. Nggak, kenapa lu pengen diceng-cengin sama kita? Maksudnya? Iya. Enggak, gue saking buntunya gitu. Kan pas nyokap gue, sebenarnya kan nyokap gue meninggal karena ganti pinggul. Hah? Nyokap gue tuh nggak sakit. Oke. Oh iya. Umur 84 tuh sehat banget. Oke. Gitu. Setiap pagi jalan kaki segala macem lah. Kuat banget tuh. Suatu hari keselimpet sendal. Oke. Keselimpet sendal tuh. Sendiri. Jadi kayak nyangkut gitu. Oh, oke. Jatuh. Pinggulnya copot. Iya, iya, iya. Di depan mata gua nelpon ambulans, berangkatlah ke rumah sakit, bla 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 bla, operasi sukses. Di hari Minggu itu, tanggal 4 Februari gue lagi beresin administrasi, mesin ambulans, kakak gue lagi ngurus-ngurusin Untuk dibawa pulang. untuk pulang ke rumah. Oke. Udah beres sih, kakinya udah beres semua. ah. Tiba-tiba nyokap gue dibantuin napas sama dokter gitu. Posisi masih rumah sakit. Maksudnya udah siap-siap, udah Iya, mau siap. Oh, jadi Iya. lu datang itu nyampe nyokap langsung dikasih ini napas buatan. gue lagi beresin buat Administrasi. ambulans, Enggak. udah administrasi segala macam. Nyokap gue tuh udah ganti baju segala macam, udah mau balik ke rumah. Tiba-tiba diteleponin gue, nyokap dibantu napas tuh. Aneh, gue pikir, masa sih gitu? Iya, iya, iya. Orang sehat. Orang mau pulang kok. Tiba-tiba sepupu gue nelfonin, cepetan kesini. Gue ke kamar, udah nggak ada. Gitu. Gila. Pergi nyokap lu atau kemana? Jalan-jalan atau kan ini ceng-ceng ini. Ini ngeceng. Iya, benar-benar. Bener. Kan nyokapnya ngurus administrasi. Wah, tidak ada dikasih napas buatan. Itu hodamnya. Bukan yang dijemput BNN. Wah. Oh benar. Iya. Jadi didaftarin kan. Untuk ngurus administrasi ya. Administrasi BNN. Terus Oh jadi lu Udah meninggal. 2 kali kaget dong ya. Pertama napas buatan. masa iya? Masa iya Kedua. ngabarin keluarga masuk lagi udah nggak ada. Nggak ada. Itu yang. Nah, yang gue merasa gila itu adalah karena jatuhnya depan mata gue. Nah itu sih yang nggak kebayang tuh. Itu yang gue bagaimana sembuhnya dari ini. Karena gue tuh sampai hari keberapa ya, mungkin sampai 40-50 hari setelah itu tuh gue tuh setiap jam 3 pagi bangun dengan dada gue ngerasa bolong nih. Wah tuh yang gue sampai takut kalau ini psikosomatis sehingga gue jadi serangan jantung. Karena serem banget loh. Ya. Gue berpikir pas bokap gue meninggal, itu udah sedih tuh. Udah berat. Pas nyokap gue, wah gila. men. Lebih sedih, Tulang, lebih bos. berat, lebih Runtuh sedih ya, berarti. nyokap meninggal Ada tuh. belum meninggalkan nyokapnya. Nah, nanti ngerasain apa yang gue rasain. Ya pasti. Jangan cepet ya. Tapi cepat apa lambat pasti. Iya. Ya iya. pasti akan Mungkin, ngalamin men. itu sih. Cuman ya ininya bukan tragedi ya. Ditinggalkannya beda-beda pasti. Iya, Ya iya, mudah-mudahan dengan normal-normal saja. Kalau Danet sih menurut gua kayaknya berat banget ya. Kejadiannya soalnya di rumah, terus lu ngelihat langsung nyokap jatuh gitu. Jedanya berapa lama nih sorry Net? Dari jatuh ke meninggal? Jatuh ke 5 hari. 5 hari. Lu selama 50 hari tadi kan lu jantung lu 50 ini apa? sih? Berasa bolong. Oh, 50 50, ya. merasa bolong gitu. Tapi maksud yang gua pengen nggak kebayangnya tuh, lu bangun tidur nih atau jam 3 itu terus ngelihat tempat dia jatuh. Apa yang lu Wah itu sih gila tuh. Itu yang gila tuh. Wah itu tuh gue nggak tahu tuh gila tuh. Gue bener-bener kayak anak kecil kehilangan ibunya tuh. Iyalah. Gue nangis setiap waktu tuh. Wih gila tuh. Gue kan nggak ke kantor 2 bulan. Dia 2 bulan nggak ke kantor. Sampai nggak produksi tuh kantor. Ke ini kan ke Bifest kan lu. Yang di sebelah itu. Ke Tomorrowland, ke Ultra. Anjing ingat nyokap lagi. Lempar kan maksudnya. Ya lempar. Saya nggak boleh bercanda gitu ya. Ya. Bingung nih. Patokannya gimana sih sebenarnya? Aduh baik. Jadi teman-teman warga waras yang belum tahu, Dani syuting hari ini membawa Kakak Sina. Kakak Sina ada di situ. Halo Kakak Sina. Ya lagi makan Kakak Sina. Ya, kakak lupakan semua yang
Dan masalahnya ada Dani lupa bawa headset. Obrolan bapak ini. Net, selama lu 2 bulan gitu ya ke kantor, terus bagaimana lu cara nanganinnya, Net? Gua nggak kebayang sih kalau gua belum kebayang ya. Ya iya. Gue nggak tahu tuh bagaimana caranya, makanya sampai gue nelfon lo kan, dan gue ini deh di roasting aja di episode-nya, gue pengen tahu nih gue seberapa berdamainya sama situasi ini, kan gue butuh itu soalnya. Tapi kan nggak sempet ya, pokoknya nggak bisa. Akhirnya gue ngobrol sama temen gue, sebenarnya sederhana sih, dia bilang gini, lo balik aja pikiran lo mesti merasa beruntung ngelihat nyokap lo jatuh. Iya. Kenapa? Kok beruntung? Gitu? Jadinya nyokap gue nggak kelamaan sendirian. Iya. Jadinya gimana? Jadinya nggak kelamaan nyokap gue jatuh, nggak ada orang di rumah gitu loh. Oh, maksudnya daripada nyokap lu jatuh lu nggak ada? Oh iya. Dan doa gue balik, gue tadi doa tuh gue marah sama Tuhan gitu. Kenapa gue yang dikasih lihat gitu? Gitu. Nah gue balik gitu, gue bersyukur, gue berterima kasih. Gue bisa pesan ambulans, tiba-tiba besok langsung plong. Cuma gara-gara muterin pikiran doang. Dengan merelakan itu. Iya. Oh berarti doa lu langsung dijawab sama Tuhan ya? Maksudnya itu kenapa? Karena kalau misalnya mungkin ya nggak tahu gua, kakak lu yang ngelihat atau yang ngelihat belum tentu seperti lu gitu. Ngerti? Oh iya mungkin ya. Ya itu semua tuh terjadi bukan karena kebetulan sih. Semua tuh gue sih percaya semua tuh udah Diatur ya. udah diatur gitu. Udah diatur rundown-nya sama Yang Maha Kuasa tuh semua udah diatur. Jadi dan bener memang kadang-kadang itu kita di kala stres tuh kita sebenarnya kalau diomongin mudah sih ya, tapi dipraktekin susah. Kita tinggal ubah point of view in the same kejadiannya, itu efeknya bisa beda banget kan? Point of view doang itu yang diubah tuh. Halo, this is Asep. Danet. Jangan lupa subscribe and view and Teras belakang keren. Subscribe, like, comment, and share terus. nah itu maksud gue. Sumbang terus. Harus. Nah, untungnya Danan curhat ke teman yang tepat di waktu yang tepat, sehingga lu bisa langsung bangkit gitu. Padahal temen gue cuma bukain tarot. Anjing lu masih main tarot anjing. Ya, Oh di tarot ini Gue banyak saking nggak nggak ada yang tahu lagi salah. dan, maksudnya gue melakukan mentok cara ya, mentok cara. Gue doa seperti yang agama gue ajarkan gue lakukan. Iya, Gue ngobrol sama temen gue yang seorang psikolog gue lakukan. Gue ngobrol sama cewek gue lakukan. Gue Dan ngobrol itu sama lu. tidak berhasil. Iya, gimana? Kenapa ya gitu? Oke. Akhirnya tarot lah pilihannya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah kalau emang Iya, efeknya karena gue baik. gue tidak menutup apapun nih. Iya, Terserah deh gitu. Gue pingin sembuh soalnya gue takut nih. Gue takut bangun tuh dengan anjing jantung gue sakit gitu. Iya, keringet dingin. Tapi obrolannya jadi bahaya keringet kan. dingin deg-degan. Ketika lu berdoa sama Tuhan, lu tidak terbantu. Ketika lu masuk ke psikiater kayak ngerasa nggak kebantu, tarot yang membantu. Ini orang jadi percaya semua sama tarot. Bukan, lo nggak tahu Tuhan juga agak susah itu dibenerin. kan lo ngomong tadi, semua kan diizinkan sama Tuhan. Betul, Berarti kalau pas betul. udah tarot, diizinin. Nah, Tuhan tuh sudah menggariskan dengan tukang tarot yang itu. Dari semua banyak tukang tarot yang Danet kenal, ya nggak? Itu bukan tukang tarot, emang orangnya jago lah gitu. Iya, Tapi tukang tidak- tarot lah. Orang yang Nggak, tapi jago. itu tidak professionally. Oh iya. Cuman dia bisa menguasai itu. Iya. Nah, gitu. tapi lu udah tadi ngobrol berdoa sudah, ngobrol sama psikolog udah. Terapi spa udah sempet. Coba harusnya sebelum ke tarot. Nah, itu kebetulan profesi terapis Pak yang bukan tarot. Sebelum buka tarot, buka yang lain nih. Kamar tematiknya tarot ya. Iya. Mas, ngapain kesini Mas? Nanti, jangan dulu. Kita bedah dulu dia. Gue kalau nggak pegel kayak gitu. Nah, kita udah ada Asep sebagai tukang tarot. Lu berapa lama Net ketemu sama tukang tarot akhirnya merubah ini? Besoknya langsung. Gue ngubah point of view-nya di malam itu juga. Di malam Doa pas gua ubah. meninggal nyokap. Enggak, pas abis ngobrol itu. Oh. Terus malamnya gue ubah doa gue. Gue berterima kasih gue ngeliat nyokap gue jatuh. Gue berterima kasih bisa mesenin ambulans gitu, kayak gitu-gitu lah. Berterima kasih bisa bayar ambulans sedetail-detail mungkin. Gue selalu bersyukur sama semua kejadiannya gitu. Oh, oke, Langsung oke. blok gitu. Enggak, dari nyokap lu meninggal berarti berapa lama? Lu akhirnya Mau 40 hari ya? Oke, berarti kalau di Islam tuh 40 hari udah keluar dari rumah biasanya arwahnya. Ah, Jadi lu bisa lebih lega gitu. iya. Nah. Ada ininya lah, ada apa? Semua tuh ada skemanya lah gitu ya, dengan event agama atau yang maksudnya kayak tadi tarot segala macam, semua tuh memang ada timelinenya gitu. Iya, iya. Pertanyaan gua adalah
Kalau lu mungkin warga waras yang nonton episode kita sama Danet waktu itu, Danet tuh bercerita bahwa dia itu hancurnya karena bokap meninggal and then divorce and then semua bisnisnya rusak gitu. Iya. Networking jauh. Dan dari situ ternyata Tuhan tuh sesayang itu sama Danet dikasih lagi. Bisa dibilang bagus ya, itu point of view gitu beneran. iya, bisa dibilang gue nggak bilang musibah ya, tapi dikasih lagi anugerah lah ya. Karena ketika lu udah lewatin itu kan jadi anugerah gitu. Iya benar. Karena kan ketika apapun kejadiannya, kalau misalnya nggak enak, bungkusnya doang nggak enak ternyata. Iya. Dalamnya kita Indah. gitu. Itu sih yang gue pelajarin itu ternyata. Iya. Gitu. Sekarang gua mau nyoba lu ya, ngetes nih. Nah, lu lebih suka bareng sama orang tua lu usianya sampai 200 tahun gitu ya. Atau usia yang memang sudah ditakdirkan sama Tuhan itu kan? Iya, takdirkan lah. Berarti lu gak mau lama-lama juga sama orang tua lu anjing. Anjing 200 tahun men. Iya. Ya berarti untuk apa disedihkan, bener Kalau nggak sih? 200 tahun ada kemungkinan orang tua gue lihat gue meninggal dong. Gila loh, lebih kasihan lagi mereka. Berarti itu kan maksudnya daripada kita bersedih lama-lama mikirnya ke situ aja gitu. Ini mah yang jeleknya aja, mikir Iya, jeleknya iya. aja sih. Ya itu bukan jelek, kayak itu mustahil. Kalaupun mungkin itu bokap, karena Wolverine kan cowok, nggak mungkin cewek kan yang umurnya panjang. Oh iya benar. Dan mungkin juga ini penting buat warga waras juga Net, kalau ya kita semua orang pasti punya musibah masing-masing lah ya, punya toughest moment in their life sendiri-sendiri gitu. Jadi belajaran dari Dan kalau lo emang lagi ngerasain sekarang sulitnya banget, nggak ada salahnya ngobrol ya Net ya. Iya. Kuncinya tuh ngobrol ya. Gue sih sejak kejadian gue cerai dan segala macam, gue tidak pernah nutupin masalah apapun yang gue hadepin gitu. Terbuka aja untuk semua orang. Jadi gue ya? nggak mau, gue pingin masalah ini semua orang juga kena. Oh iya. Nggak gitu Net, nggak gitu dong. Masa harus sama semuanya? Lihat nyokapnya jatuh nggak juga dong. Belum tentu. Nah gimana kalau ada orang nih Net ya, yang dia masih belum terbuka ke keluarganya gitu, ke anaknya yang belum cerita tentang apapun perjalanan hidupnya itu, menurut lu gimana? Solusinya adalah ini, headset. Tuh Dan, biar lu lapang. Ntar ya, tapi luar biasa ya, Danet kan udah dikasih segala macam anugerah lah sama Allah gitu. Terus akhirnya bisa selalu punya solusi dan bisa menyelesaikannya. Nah sekarang pertanyaan gua, ngapain lu nambah masalah lagi dengan adanya dia? Itu gue juga nggak ngerti. Gue juga ngerti sih. Nggak, jadi yang belum tahu nih, Danet tuh sebenarnya kemarin guanya lupa gitu. Ternyata Asep Suwaji ini tinggal di rumah Danet. Oh iya. Net. Mana geus loba masalah nah orang tuh kudu ngukut si iya. Si anjing si Dani gini, gue tahu judul thumbnailnya. Asep miara Danet miara Asep. Bangsat Danet miara Asep. Buat sukses di bisnis kan. Ya jadi Enggak, gua nanya dia. Belum. Gue kenal dia kan 2011 ya. Iya, dari satu, Pak. 13 tahun gitu. Terus gue itu ngerasa bahwa di tahun keberapa gitu gue udah memutuskan nggak mau ngobrol lagi sama dia, men. Di tahun berapa? Kenapa? 2019. Oh, oke. Baru dong, 20. 2019 baru ya? 5 tahun. Iya. sebelum COVID ya. Nah, jadi tuh kan pas Komtung yang di Keramat itu masih eksis, dia juga di situ. Terus gue bilang, terus dia menimbulkan banyak sekali problems gitu. Drama. Drama. Saya bilang, saya perlu cabut ya, saya bilang. Lu usir. Serius saya diusir. Enggak, gua mengundurkan diri. Enggak, kenapa? Bentar ya. Mungkin warga waras yang nonton episode ini nggak relate. Oh, iya. Maksud Danet banyak problemnya apa? Nah kalau lu mau gambaran sedikit warga waras, sedikit problem kata Danet apa? Nonton episode Asep. Itu aja kita udah tahu Asepnya orangnya Bermasalah. Kan si Dani adalah orang yang menurut gua salah satu orang yang paling sabar. Yang tidak pernah marah sama orang. Pas gue lihat di episode itu dia bilang, Asep gua kesel banget. Kamu udah kesel. Tapi lu marah beneran. Beneran lah, gila lu gua denger cerita gua mau bersimpati ya. Ada yang salah cuma. Nah gue pikir gue juga nggak jahat-jahat banget ternyata. Dia aja langsung marah. Emang problemnya sama waktu itu juga sama? Sampai lu segitunya sama? Sama. Contohnya apa? Kan waktu itu episode dia ngomongin cewek kan? Iya. Nah
episode itu ada di kehidupan dia di Komtung. Oh, itu di fase dia di Komtung. Oh, gitu. juga, ya. Iya, iya. Dan lu udah ngingetin dia, udah Kan anak-anak lah masih banyak waktu itu. Iya. Ngingetin dia semua. Ya Popon ngingetin, Arif, semua ngingetin dia. Wah. Cuma dia tuh selalu untuk, enggak, gue yang ini, gue yang bener. Cewek itu suka sama gue. Gitu. itu bener deh. Sampai dia tuh, gue inget banget, dinasehatin sama Popon. Bang Asep, manggilnya Bang Asep. Kita saja sama yang lebih muda ya. Rezeki itu nggak selalu uang, tapi kesehatan. Ini anjing dinasehatin sama Junior Jaksel. Problematik anjing. banget ya. Akhirnya karena udah nggak, maksudnya Nggak goblok ngobrol. begini, langsung lu Usir. usir atau dia ngundurin diri lah. Cabut lah. Gue lupa lah pokoknya. Intinya tuh ada drama-dramanya gitu lah. Terus dia Gua apa kabur segala- gua. Yang paling bikin Nggak lo emosi mungkin apa? kabur. Yang paling bikin lo emosi waktu itu apa? Ya sama kayak masalah sama Dani itu. Maksudnya dikasih tahu tuh dia ngeyel terus gitu. Jadi keke gitu, lu tuh kegiatan enggak. Iya men, gue bilang dia itu punya cowok. Dia itu dipegang-pegang sama anak-anak, terima aja tuh cewek. Enggak, dia emang orangnya gitu anjing. Oh, benar. Dia itu dipegang anak-anak, terima aja. Berarti ini ceweknya deket nih. Apa? Circle-nya deket sama kita. Ya deket karena temennya dia. Nggak, dipegang anak-anak tuh, anak-anak. Gini maksudnya gini Cewek loh. yang lain dia maksudnya. Misalnya gini, itu ada dua berarti. Gue jadi circle siapa ya? anjing, tuh lu Siapa ya? Siapa ya? Karena gue pernah kenalin yang itu, tapi Yang mana? Ngomongin namanya tadi Enggak, ini. dikasih- Dijelasin, dikasih pokoknya ada subtitle. satu yang pernah gue ajak dan gue kenalin. Ya, yang mana ya? Sempat Starbucks? main trampolin itu. Yang MM. Iya itu. Itu kayaknya cuma sekali atau dua kali. Iya, tapi kan dia menunjukkan nggak apa-apa kalau anak-anak akrab banget sama dia. Jadi tujuannya sebenarnya dibawa sama lu, dia mah cuma pengen deket sama anak-anak, bukan sama lu. Dia mana Sir Danet? Nah, cewek itu tuh sempat mau jadi pakai pakaian seksi di program Komtung waktu itu. Cuma gue nggak tahu nggak jadi kenapa. Oh, lu Oh, nggak yang jadi tayang. Nggak jadi tayang. Atau Dia udah sempet memutuskan nggak berani, tayang? Oh, berarti nggak jadi tayang. nggak jadi bikin. Oh, nggak jadi bikin. Karena kan dia juga labil gitu ya, maksudnya kadang agamis, kadang enggak gitu. Jadi Oh. dia takut kalau misalnya suatu saat dia kembali religius, tayangan konten-konten yang seksi itu masih ada Masih di dia itu. ada. Gitu. Oh. Jadi itu alasan sih ngomong ke gua. Ah, itu mah juga Itu ya. enggak, bentar. Itu menurut lu masuk akal nggak? Apa lebih karena emang dia nggak mau karena ada lu di situ? Alasannya agama. Ya itu sih alasannya karena nggak mau ada dia. Nggak, karena emang abis dia menolak ajakan gue, dia memakai ini kan. Langsung pakai itu. Oke. Habis dicopot. Dan otak si Danet juga yang goblok. Kayaknya setiap ada yang ke Komtung bisa nih pakai baju seksi. Iya bener sih. Cukuruku. Pernah gue pakai baju seksi. Anjing. Ini produser-produser zaman dulu Iya. ya. Komedi Oh, ini kan. Komedi Oh, nakal, syuting komedi kan. tengah malam La TV nih. Terus akhirnya Asep cabut dari Komtung lah ya. Nah, terus udah nggak pernah ketemu lagi gue abis itu. Oke. Lama itu. Kita ups and down gitu sih, Anjing istilahnya tuh kayak pacaran. kayak pacaran ya, maksudnya friendshipnya gitu, kadang marah kadang enggak gitu. Terakhir padahal gue juga udah nge-blacklist dia jadi temen gue gitu. Gokil. Iya. Kenapa? Kenapa lu blacklist Danet? Karena terakhir waktu itu kan ada satu project, dia minta bantuan gue gitu. Gue biasa lah kalau gue kan suka bantuin gitu, gak cuma ke dia tapi ke yang lain juga kayak friendship gitu ya, asik friend atau apa gitu. Tapi endingnya dia tuh bilang mungkin karena mungkin dia nggak bermaksud atau pokoknya intinya dia bilang gue tuh panggil lu karena bisnis gitu, bukan karena apa-apa gitu. Gue jadi Bukan karena temen iya, gitu. bukan karena teman. Ya bagusan gitu, Sep. Kalau ya bagus dong gitu. Iya, Gue bisnis. sakit hati gue kan. Iya, karena sekarang ini gue karena teman, bukan karena bisnis. Karena gue tahu lu nggak bisa diajak bisnis. Nah, yang sekarang ini kenapa setelah gue blacklist gue mau lagi gitu. Dia kan Kenapa jadi gue yang di blacklist aja? gue kan kehilangan, gue kan tahu dia kehilangan. Gue pikir dia kan kayak depresi atau gimana gitu, dan ya gue pengen bantu juga menolong gitu ya. Kalau misalnya ada masalah mental atau gimana gitu ya. Ternyata pas gue ke situ kayaknya gue yang punya masalah mental menurut dia. Jadi bukan dia gitu. Ya emang lu kayaknya.
lu sih, saya perlu Suddenly ditolong. gue yang harus dirawat gitu. Gue Iya, ngerasa Sep. gue yang harus dirawat gitu. Emang. Bukan dia yang ngerasa sih, semua orang kayak gitu. Benar. Gue pikir gue bakal bantu lu gitu, bakal bantu dia. Ya, tapi ininya kan jadi saling bantu lah. Sen. Kalau lu kenapa Ya akhirnya? kan setelah gue cerai segala macam kan gue tinggal sama nyokap gue waktu Iya. itu kan nyokap gue mending gue tinggal sendiri. Iya. Rumahnya tuh agak lumayan gede lah Iya. rumah nyokap gue itu. Pikir anjing gue ngapain ya? Dan Dan gue gua- di persetakan ya? Iya. Ah. Dan gue pikir anjing gue juga belum ketemu ART yang cocok sama gue. Iya. Jadi gue asli sendirian gini nih. Gue pikir wah gue harus ada temen ngobrol. Gue pikir siapa sih? Entah kenapa gue inget dia. Oke. Pas lu nonton ini YouTube Teras kita. belakang? Enggak. sebelum Oh, itu. sebelum. Dia tuh berangkat teras belakang dari rumah gue. Waduk sih. Makanya gue tuh udah ngomong sama dia dan si Asep tuh tinggal di rumah gue sekarang. Gue bilang sama dia. Iya, gua Dia nggak- aja mana kau orang? Lo tau gak dia bilang apa sama gue? Gue mau isi podcast yang hostnya Reno. Sama Meg Dani, enggak Reno doang. Lu gila kan? Iya. Gue pikir lu doang waktu itu. Terus gue ngomong Meg Dani, emang Reno ada program sendiri? Sama siapa? Sama Asep? Enggak tuh sama gue. Gitu. Tapi gini ya kan, lu pengen menyembuhkan dia kan. Iya, maksudnya Akhirnya membantu. justru Iya, dia yang membantu. Dia yang pengen bantu lu. Nah ini nggak akan nemu jalan. Nggak akan ketemu jalan. Enggak ketemu Asep pengen bantu Danet. Danet butuh ART. Ketemu dong. Nah ART ada yang lucu lagi nih. Jadi ada temen gue ngerjain gue. Gue minta kandidat ART kan. Terus gue ajak ngobrol, tahu-taunya temen gue ngerjain itu adalah bekas LC. Nah, itu. Halus tapi halus. Dikirim fotonya, gue bilang, Sep ini ada bekas LC mau jadi ART. Gue gak berani gue bilang gitu. Kata dia, bisa bro. Anjing lo, mau bikin drama di rumah gue mas. Di mana-mana kan ada probation kan. Nyambungnya kok kayak gitu anjing. Nah, mending jangan cewek. Jangan cewek bahaya. Kan dia mah cepet kegeeran soalnya. Iya. Tiba-tiba pembantunya, Asep mau apa? Ih baik banget. Kan pembantu aja dia. Kalau kegeeran. Kejadiannya kayak itu yang perselingkuhan itu. Iya, tapi lu ini kapan ya? Asep mulai di lu tuh kapan? Sebulan. Sebulan ya? Sebulan. Nah, Asep yang lu ajak lagi itu sebagai bulu butuh teman itu Asep yang udah beda dari yang nyebelin waktu lu suruh dia cabut nggak? Enggak dong. Tapi gue belajar Pasti, ya. untuk diri gue adalah gue sekarang semakin tahu gue tidak mau naruh ekspektasi sama orang. Oh iya. Jadi gue tahu mau berubah apa enggak, lo tetap temen gue aja. Iya. Dulu gue marah sama dia, mungkin gue dulu juga suka marah sama di kopdengnya dulu adalah Iya. gue naruh ekspektasi sama banyak orang. Iya, benar. gitu. Oh sekarang mah karena ya udah tahu juga ya nggak bisa diekspektasiin ya orang. Nggak bisa. Gue tahu mungkin dia juga nggak bakal pernah bisa berubah. Iya. Masalah sama cewek ada sebuah kejadian nih. Anjing lu nih. Gue cerita sama lu doang, lu kenapa cerita? Lah, gue juga cerita sama kamera doang. Nggak apa-apa siapa tuh kan bisa bantu kita. Enggak, soalnya ini bahaya menurut gua, buat dia. Iya. Jadi suatu malam gue tanya gini, udah jam enggak dari sore. Udah cerita aja deh, lanjut aja deh. Lu aja deh, nggak apa-apa. Jangan kalau Asep yang cerita ngeblank. Jadi Asep itu dekat dengan yayasan komunitas janda Indonesia. Janda. Ya, oke. Komunitas janda. Nah, Yang lu bikin. Ya. Oke. terus komunitas itu ingin mengadakan sebuah sharing ngajar bahasa Inggris lah ya. Gitu siapa? Ya itu kayak apa? Charity gitu. Oke. Jadi dia tuh sekolah ini dia mau ngajarin anak-anak janda untuk bahasa Inggris gitu. Anak-anak janda atau jandanya? Anak-anak janda. Oke. Anak-anak yang jandanya. Anak janda diajarin sama sebuah Kerjasama. foundation lah. Oke. Terus? Gitu. Oke. Terus ya karena hubungan baik gitu ya, maksudnya setelah pekerjaan, ya udah kita kan biasa aja gitu apa Intens lah ngobrol, have fun, gitu, jalan. maksudnya apa jalan-jalan lah gitu maksudnya ke klub atau apa gitu. Lama ya Klub? anjing. Ke klub. Enggak gimana sih? Dari belajar Enggak ada yayasan janda nih. Ngajarin anaknya tiba-tiba janda ke klub. Iya.
Iya, lo Di dengerin. mana normalnya? Lo dengerin. Maksud gua gini, maksud gua itu pokoknya bedain aja lo, bedain antara profesional atau kerjaan sama Iya. urusan pribadi. Kalau ini Iya. kan pribadi doang gitu. Jadi selepas kerja ya kita temenan aja gitu. Oke. Kita main ke kafe musik. Ingat musik, ya, kita terus, temenan aja, gue garis bawahin Ya. tuh. Oke. kafe live music gitu. Ya. Setelah itu karena nggak cukup kita ke tempat dugem kayak gitu. Nggak Ya, cukup kita aja apa? happy gitu. Nggak Enggak, jadi kalau di kafe ngobrol, kayaknya kurang cukup kita dugem gitu. Pokoknya waktu itu malam minggu sih kalau nggak salah. Oke, Ya. dugem lah akhirnya dugem kan. Iya, gitu. Terus Ada kejadian karena kan gue tuh kebiasaan kalau misalnya sama temen-temen, apalagi temen-temen cewek, gue itu nggak terlalu mabuk banget gitu. Gue beneran kayak Menjagain. buat ngejagain semuanya gitu. Sebelum itu ada seorang Janda. volunteer Apa volunteer? yang ngajarin juga. Itu Iya. tuh kredatan sama Asep. Oh, oke. Oke. Cewek. Cewek. Oke, gitu kan. Terus- Katakanlah itu namanya si B ya, tapi yang deket sama si Asep yang diajak jalan tuh si A katakanlah ya. Berarti 2 orang, A dan B. Enggak sama. Oh, sama. sama. Oke, Jadi si A itu ini. bukan satu orang doang. Oh. Ada beberapa kumpulan, satu si A itulah misalnya. Suka Glenn dia Dota. menganggap cewek itu ngasih perhatian dengan suka begini. Oke. Gitu. Ya. Wajar kan? So, cewek di mana nih? Enggak di mana? ini cewek geledotan, misalnya di taksi Grab, gitu, Grab. taksi. Oh, Grab. sih. Oke. Ya. Wajar kan gua GR. dia suka nih sama gua gitu, ada perasaan spesial. Kalau itu oke sih, ya oke mungkin oke lah. oke Ada lah, lebih kita dari bilang. ya Oke, oke itu kita oke bilang. bisa diterima. Itu oke lah untuk Udah, seorang lanjutin. Net, kita harus ingat ini untuk seorang Asep ya. Iya kan? Patokannya bukan sama orang normal Iya dong. kan, ya. Jadi oke ya, kita Oke, sepakati oke. bahwa ini oke mungkin ada Oke. lebih. Berbunga-bunga hati. Iya, iya. Normal ya. Ya. Normal. Iya. Ya udah ya kita bareng ke klub dan sebagainya sama dia juga gitu. Ya. Dan sebelum itu juga ya gue biasa menjaga cewek-cewek gitu kalau Ya. misalnya mabuk atau apa. Ya terlebih ada dia waktu itu. Oke. Nah, terus kita ya biasa have fun udah gitu, ada yang mabok gitu. Terus pas pulangnya Tunggu dulu, itu kan malamnya. Sore gue bilang, udah. Sep, lu jangan berangkat lagi. Karena di hari sebelumnya, dia habis spending time sama cewek itu sampai, ngapain sih? Sampai lama kan? Sampai malam kan pulangnya. Iya ngobrol-ngobrol sih. Gue bilang, Quality. even tuh cewek suka sama lu jangan kayak pudel dipanggil datang, dipanggil datang. Lu Bener juga tuh, harga diri sebagai dong. teman Yatin bener itu. Harga diri lu tinggiin dong, jangan mau disuruh-suruh. Iya. Walaupun lu butuh. Iya. Oke, nah tapi tetap berangkat. Tetap Besokannya. Gua bilang, jangan berangkat ya. Oke bro. Iya. Itu di sore itu tuh. Ya. Terus gua ke kantor. Dia bilang, Anet, lu bener. Kayaknya gue pergi deh. Gitu. Si anjing aneh banget sama kata-katanya. Tetap pergi. Tetap pergi. Lo nginep nggak, Sep? Enggak. Oke ya, lo nggak nginep. Udah. Pulang gua. Set. Gua pulang jam 11 kan. Kosong nih rumah. Sep, lo di mana? Gua janji, bro. Jam 12 gua pulang. Oke. Gua cuma ke Amigos doang. Wow. Gak terlihat anak nakal, orde baru banget ya nongkrongnya di Amigos ya. Angkat tangan dah gua. Kunci udah gua kunci, gua tidur. Set. Jam keberapa gua bangun? Jam 5 kali jam 6 gua ngeliat WhatsApp. Silakan. Lu WhatsApp apa? Gue ke klub di Kemang waktu itu, terus pulangnya gue berantem sama orang. Kok bisa? Ceritain dong, detail dong. Apa orangnya denger cerita lu Tunggu, curhat terus tunggu. akhirnya kesel? Pertama kan sore lo ke Grand Indonesia kan? Dari Grand Indonesia coba. Dari Grand Indonesia gue niatnya sih dari situ pulang. Oke. Karena gue nggak enak gitu, dia udah di situ. Terus gue juga deket dan dia pengen banget ketemu gitu. Oke. Ya mungkin kangen atau apa gitu. Oke, stop, bentar, stop. Pertanyaan pertama. Lu ke sana ke GI ketemu berdua-dua sama dia atau ada yang lain? Ada yang lain juga. Oke. Berempat, ngomong dong. Iya berempat. Berempat, 3 cewek 1 cowok. Sebenarnya 2 cewek 1 cowok. Empatnya gue. Ya 2 cewek 2 cowok dong. Anjing. 2 cewek 1 sabar. cowok. Oke. Enggak, 2 cewek 1 cowok berarti 3 dong. Ya bertiga. Tadi dia berempat. Empat sama gue. Hah? Ada 2 cewek 2 cowok. Iya, 2 cewek 2 cowok ya. dua cewek, dua cowok Ya dong. mana salah satu cewek ada si A tadi ya.
Ya. Oke. betul. Lu beranggapan dia kangen atau apa? Pengen banget lu datang. Sedikit. Ya. Dari mana lu bisa tahu dia kayaknya kangen sama lu atau pengen lu datang? Dia Karena- chat apa? Nanya macam-macam gitu yang kayak intimidasi gua gitu. Lu udah kenal berapa lama dan sebagainya gitu. Gua mungkin juga dalam pengaruh alkohol juga jadi agak naik juga. Di samping karena gua dipancing gitu. Sini turun lu gitu. Ya udah gua turun. Katanya gua tonjok gitu. Oh, lu duluan yang nonjok. Enggak gua ditonjok gitu. Enggak, lu turun dulu maksud dari mana tuh? Kan ada Tangga. tangga yang toilet gitu lah. Oh. Terus ya gue di sini dia di sini gitu sambil ya udah sini lu, ya udah gue ini kan karena emosi juga gue terus yang berantem gue ditonjok